merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Lamongan sendiri merupakan daerah yang di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gresik, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tuban dan Bojonegoro, sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dan Jombang. Luas wilayah Kabupaten Lamongan yaitu 1812,80 km persegi yang terbagi menjadi 26 kecamatan dengan Lamongan sebagai ibu kota Kabupaten Lamongan. Ikon Kabupaten Lamongan yaitu berupa ikan bandeng dan ikan lele. Maknanya yaitu ikan lele melambangkan sikap hidup ulet, tahan menderita, sabar, dan apabila diganggu, ia akan menyerang dengan senjata patilnya. Lalu, ikan bandeng melambangkan potensi komoditi Kabupaten Lamongan, yaitu selain unggul di sektor padi, mereka juga unggul di sektor perikanan. Makanan khas dari Kabupaten Lamongan yaitu ada nasi boran, tahu tek, soto Lamongan, tahu campur, dan pecel lele. Pecel lele ini termasuk salah satu makanan khas Lamongan yang banyak dijajakan di kota-kota besar oleh penduduk asli Lamongan. Tetapi tidak sedikit dari masyarakat Kabupaten Lamongan tidak mengkonsumsi lele tersebut. Kabupaten Lamongan dan ikan lele seolah menjadi dua hal yang tak terpisahkan. Selain masuk sebagai lambang kabupaten, ikan lele juga memiliki sejarah dan mitosnya sendiri. Mitos tersebut terkait dengan larangan bahwa warga asli Lamongan dilarang mengonsumsi dan berurusan dengan ikan lele. Walaupun adanya mitos mengenai ikan lele, uniknya warung makan pecel lele sangat banyak dijumpai di Kabupaten Lamongan maupun di luar Kabupaten Lamongan, dan banyak penjual dari pecel lele yaitu berasal dari Kabupaten Lamongan. Menurut data statistika, Lamongan menempati urutan kelima produksi perikanan dengan jumlah 2.521 pada tahun 2017. Itu artinya ada beberapa dari warga Lamongan yang melakukan budidaya ikan lele. Daerah dengan larangan unik tersebut yaitu berada di Desa Medang, Kecamatan Glaga, Kabupaten Lamongan. Pada zaman dahulu, Kanjeng Sunan Giri melakukan safar dan beristirahat di Desa Barang Kauman, Kecamatan Karambinangun. Ketika singgah, beliau bertemu dengan Dewi Asika atau dikenal sebagai Mbok Rondo Barang. Pada saat itu, beliau melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanannya, beliau teringat bahwasannya keris pusakanya yang bernama Koro Huleng tertinggal di rumah Mbok Rondo Barang. Entah dengan alasan apa, beliau menyuruh salah satu cantiknya yaitu Danuh Reksa atau Mbah Boyopati untuk mengambil kerisnya di rumah Mbok Rondo Barang. Dikarenakan Mbok Rondo Barang belum kenal dengan Mbah Boyopati, maka Mbah Boyopati merasa takut apabila langsung mengambil di rumah Mbok Rondo. Namun setelah diselidiki oleh Danuh Reksa atau Mbah Boyopati tersebut bahwa Mbok Rondo suka dengan kucing,
Lalu Danureksa memiliki ide mengenai cara untuk memasuki rumah Mbok Rondo Barang agar tidak disangka yang bukan-bukan, yaitu dengan cara mengubah dirinya menjadi kucing agar Mbok Rondo tidak curiga. Sebagaimana dituturkan juga oleh juru kunci makam Mbah Boyopati, yaitu Bapak Abdul Muthalib, bahwasannya ketika mengambil dengan cara menyamar menjadi kucing, Mbah Rondo kaget karena ada kucing yang menggondol keris tamunya, yaitu milik Sunan Giri. Mbah Rondo berteriak dan kucing jelmaan tersebut melarikan diri. Ketika melarikan diri dan hampir tertangkap, Mbah Boyopati sempat bingung dan ketakutan. Namun, di tengah kebingungannya tersebut, dia mempunyai ide, yaitu untuk menyelamatkan dirinya. Ketika tahu bahwa di sekitar dia ada kolam yang banyak berisi ikan lele, tanpa pikir panjang, Mbah Boyopati menceburkan dirinya ke dalam kolam dan menyelam sampai beberapa waktu. Ketika para pasukan dari Mbok Rondo Barang sampai di tepi kolam, mereka curiga dengan maling yang mereka kejar karena tiba-tiba menghilang. Banyak yang menduga bahwasannya maling tersebut berada di dalam kolam. Namun ada juga yang meragukan karena di permukaan kolam tersebut banyak ikan lele yang bergerombol. Kalaupun ada orang, ikan lele tersebut pasti akan merasa ketakutan. Setelah ditunggu beberapa lama, Mbah Boyopati tidak muncul-muncul. Akhirnya mereka pun kembali. Tak berapa lama kemudian, Mbah Boyopati muncul dari dasar kolam dan berterima kasih kepada ikan lele karena dianggap telah menyelamatkan dirinya dari kejaran orang-orang Mbok Rondo Barang. Ketika berterima kasih, Mbah Boyopati bersumpah bahwa karena ikan lele telah menjadi penolongku, maka anak keturunanku tidak ada yang boleh makan lele. Itulah sebab muasal orang desa Medang dan sekitarnya yang memiliki keturunan berpantang untuk memakan lele, karena setiap memakan lele akan terkena penyakit kulit. Mereka meyakini bahwasannya itu berasal dari kutukan Mbah Boyopati alias Danureksa, dan anehnya penyakit kulit tersebut baru bisa disembuhkan kalau sudah diberi bubuk bunga tabur yang berada di pusara makam Mbah Boyopati. Setelah mengembalikan keris ke Gresik, Mbah Boyopati kembali ke desa Medang dan menetap di sana hingga akhir hayatnya. Perkembangan mitos di wilayah Glaga mengenai persoalan ini yaitu dipengaruhi oleh adanya cerita-cerita yang disampaikan oleh orang tua sejak anak-anak. Itulah yang menyebabkan adanya sugesti bahwa ikan lele sangatlah keramat bagi mereka.